Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus, channel yang membahas tentang mobil Carry 10 yang memakai mesin motor Thunder 125. Saat ini mobil sedang terparkir di luar teman-teman, dan kita akan mendekatkan ke sini dan kita lihat apa saja muatannya. Suaranya sangat halus teman-teman, dan masih tetap suara motor. Ini agak unik lah bagi orang-orang yang baru melihat mobil ini mungkin ya. Coba kita kasih bunyi lagi, dan bunyikannya cukup pakai starter tangan seperti biasa. Nah, jadi posisi mesinnya seperti biasa teman-teman, seperti posisi mesin mobil juga. Dia tidak bisa dibilang hanya dibikinkan pegangan lah, seperti besi-besi siku itu teman-teman. Kemudian dipasangi penghubung dari mesin ke transmisi. Sedangkan dudukannya tetap pakai bantalan mobil seperti biasa teman-teman. Dan kerjaan mobil ini adalah mencari rongsok. Itu hampir setiap hari berangkat teman-teman. Berangkatnya biasa pagi sampai sore, biasa tengah hari sampai sore gitu. Dan jarak tempuhnya ya lumayan lah. Biasanya ya yang jelas kebanyakan di atas 50 km lah per hari. Dan muatannya juga tidak menentu. Biasa ya tergantung pendapatan lah. Tapi untuk kali ini kayaknya ya lumayan berat ini teman-teman, karena nah ini besi bengkel ini cukup berat lah. Tambah di sana aki dan lain-lain. Kemudian botol. Ya perkiraanku kalau 200 kilo ada lah ini. Itu menempuh perjalanan sekitar 50 atau 60 km lah, perkiraanku seperti itu teman-teman. Menghabiskan bensin ya sekitar 3 liter.
Kali inilah penampakan mesinnya teman-teman. Saya sengaja memeriksanya karena kemarin itu menyeberangi banjir teman, dan ini bukan cuman satu kali ya teman-teman, hampir setiap hari itu menyeberangi banjir, karena memang untuk mencari rongsokan itu harus melewati jalan yang terendam banjir itu teman-teman. Dan bukan main-main loh teman-teman, banjirnya itu sampai ban depannya ini nggak kelihatan. Tapi saya nggak tahu bagaimana mesinnya, maksudnya waktu melintas itu karena dibawa jok ya teman-teman. Cuman kalau untuk di depan airnya itu sudah masuk di kabinnya ini teman-teman. Ini sudah masuk di sini karena memang sudah bocor-bocor lantainya, jadi air bisa masuk. Sementara untuk bannya sendiri ini waktu saya lihat kayaknya nggak kelihatan. Dan untuk yang di depan airnya itu sampai di lampunya. Tapi saya sudah bisa ambil kesimpulan ya teman-teman, waktu kenapa kok bisa mobil bermesin motor itu tidak mogok waktu melintasi banjir, gitulah ceritanya. Karena begini ya teman-teman, saya mau cerita sedikit. Posisi mesin motor itu kan, apalagi motor Thunder itu kan businya di atas ya teman-teman ya. Biasa yang bikin mogok itu kan busi. Nah, posisi businya setinggi ini yang bikin mogok pertama ya. Kalau busi basah biasa mogok. Jadi kalau di depan air sampai di lampu, ya mungkin di dalam mesin dia tetap nggak sampai di busi teman-teman. Yang kedua, karena posisi knalpot, memang ujung knalpot itu terendam air. Tapi selama air di knalpot itu tidak masuk ke mesin, ya dia masih bisa meniup lah. Jadi airnya yang menyingkir. Nah, ini posisi knalpot saja sudah setinggi ini. Terus kalau air mau masuk ke sini ya susah juga teman-teman ya, karena dia bengkok ke bawah gitu. Kecuali ini mobil terendam sampai serata knalpot itu baru bisa masuk, makanya dia tetap bunyi. Dan yang ketiga adalah karburator. Nah, itu karburator di sebelah sana ya teman-teman. Yang di sebelah sana itu juga cukup tinggi, jadi aman lah. Sampai banjir sampai setengah meter pun dia masih belum mogok di tengah jalan. Itu kesimpulannya. Jadi saya berani nyebrang itu karena itu. Dan ini sudah ada bukti video-video sebelumnya ya teman-teman, ketika saya menyeberangi betul-betul mirip perahu teman-teman. Karena airnya itu kalau dilihat dari samping itu, ban depannya itu sudah ya bisa dibilang nggak kelihatan lah, tapi mobil tetap jalan. Ya cukup bangga sih, karena banyak mobil-mobil seperti ya mobil-mobil asli yang kecil-kecil itu nggak ada satupun yang berani kemarin itu teman-teman. Yang berani itu cuman mobil truk, mobil bis itu berani, sama mobil rakitan juga yang mesinnya terbuat, yang dipasangi mesin Yanmar itu teman-teman, karena memang posisinya di atas. Tapi mobil ini ketika lewat itu bisa menginspirasi mobil-mobil lain yang masih takut, seperti bis-bis 3/4 itu yang ambulan, biasa kayak ambulan. Itu dia langsung berani lewat. Bahkan mobil dump truck yang termasuk tinggi, dia pun nggak berani lewat teman-teman. Setelah saya melihat saya lewat ini, dia baru berani lewat. Mungkin dia mengira mobil ini tidak dirubah mesinnya menjadi pakai mesin motor, jadi dia beranggapan wah mobil carry 10 saja bisa lewat, masa saya nggak berani, gitulah. Padahal andaikan ini tidak dirubah menjadi pakai mesin motor, ya jelas nggak berani lah, jelas mogok lah. Nah, oke teman-teman ya, demikian mungkin cukup itu penjelasan saya kenapa mobil
bermesin motor ini tidak mogok ketika menyeberangi banjir sampai di lampunya itu teman-teman. Terus dukung channel ini ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.